Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Up Radio The Meaning Station. Hai, halo, selamat pagi Up Mania, apa kabar pagi hari ini? Ini saking semangatnya ya, nah ya senang sekali bisa ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pajak pagi-pagi. Dan pagi hari ini sudah bergabung juga nih di live Instagram di Up Radio SMG. Ada Bapak Magiana atau Pak Megi nih ya, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Semarang Timur. Halo, selamat pagi Pak Megi. Ya, halo, selamat pagi Mbak Hana. Selamat pagi Ya, Apmenia. apa kabarnya Pak? Alhamdulillah saya sehat. Mbak Hana gimana kabarnya? Saya alhamdulillah juga sehat ya Bapak ya. Dan semoga semuanya juga sehat nih, karyawan pajak, Apmenia juga pagi hari ini diberikan kesehatan nih ya. Dan selalu diberikan kesehatan karena saat ini, aduh, kesehatan memang sangat-sangat penting sekali ya Pak Megi ya. Oke, dan untuk ini ya, yang nanti ingin bertanya pagi hari ini kita berbicara mengenai bisnis lancar pajak dibayar. Nah, ini yang punya bisnis yang mungkin ada permasalahan pajak di dalamnya, ini harus bagaimana cara bayar pajaknya dan lain sebagainya, boleh langsung ditanyakan melalui live Instagram di Up Radio SMG, atau juga untuk Apminia yang mendengarkan melalui 98.5 bisa bertanya melalui WhatsApp ya di 087833300400 ya, di 087833300400. Oke, Pak Megi, berbicara mengenai bisnis lancar pajak dibayar. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Bapak nih, pembisnis dalam hal ini apakah bisa dikatakan wajib pajak badan begitu Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Hana. Selamat pagi Apmenia. Semoga Apmenia semuanya sehat. Yang punya usaha semoga usahanya semakin lancar. Walaupun pandemi Amin. masih ada, tetapi mudah-mudahan usaha Bapak Ibu Apmenia semua tidak terpengaruh negatif dari adanya pandemi COVID-19 ini. Baik, Mbak Hana dan Apmenia yang berbahagia, bahwa yang kami maksud di dalam bisnis lancar itu bukan hanya punya PT, bukan hanya punya CV, tetapi namanya usaha itu kan bisa saja orang pribadi, ya. Seperti misalkan saya punya teman namanya misalkan Pak Budi. Pak Budi ya seorang karyawan ya di sebuah perusahaan, dia punya toko kelontong di rumah. Ya, Pak Budi nggak punya CV, nggak punya PT, tapi punya bisnis sampingan yang jaga istrinya. Ya, maka Pak Budi ini punya bisnis di samping punya pekerjaan tetap sebagai karyawan di perusahaan tertentu. Jadi yang dimaksud di sini adalah bisnis Pak Budi, yaitu bisnis di rumahnya. Ya, mudah-mudahan lancar. Nah, nanti pajaknya perlu nggak bayar. Ya, ini perlu saya sampaikan sebuah pengantar cerita nih Mbak Harna dan Apmenia. Ya, bahwa Ya. ada seseorang yang bisnisnya itu awalnya lancar, ya, keuntungannya itu memancar, ya, Hmm. itu membuat hidupnya itu tidak ambiar, ya. Jadi ya hari-harinya itu ya matanya memancar terus karena bahagia, bisnisnya itu bagus. Nah, terus dia belum paham terkait dengan perpajakan, kewajibannya apa saja. Kemudian ya suatu saat dia ditagih pajak karena bertahun-tahun dia nggak pernah bayar pajak. Ya, padahal salah satu kewajiban sebagai wajib pajak yang sudah punya keuntungan, punya omset ya di masa belum pandemi kemarin itu adalah membayar pajak setiap bulan. Kalau misalkan omsetnya belum sampai 4,8 miliar per tahun, ya cukup persen dari omset. Tapi dia belum paham kewajiban pembayaran pajak itu, sehingga ya di tahun berikutnya ditagih sama kantor pajak. Ya, ditagihnya bukan hanya pokok pajaknya, tetapi termasuk bunganya. Nah, bunganya ternyata tidak sedikit karena 2% per bulan, sehingga total dalam 1 tahun itu yang untuk masa
Januari ditagihnya itu Januari tahun depannya itu adalah 24%, yaitu 12 bulan kali 2%. Ya, itu cukup berat buat dia sehingga membuat keuntungan dia itu tadinya sudah ditanam untuk modal itu tidak bisa lagi untuk bayar pajak, ya. Singkat cerita, orang ini kemudian, mohon maaf saya sampaikan di sini, ini adalah kenyataan, tutup ya usahanya karena dia pusing dengan urusan perpajakan. Padahal pajak tujuannya bukan untuk membuat pebisnis atau wajib pajak itu pusing. Tetapi sebaliknya, pajak itu tujuannya untuk memberikan kelancaran buat bisnis. Contohnya apa? Contohnya dengan pajak yang kita bayarkan, pemerintah membangun jalan, membangun infrastruktur, ya, membangun pelabuhan udara, pelabuhan laut. Itu semua adalah dalam rangka untuk bisnis dari Bapak Ibu sekalian Apmenia itu lancar. Nah, setelah lancar, jangan lupa bahwa kita punya kewajiban bernegara yaitu membayar pajak pada waktunya, tepat pada waktunya. Gitu, Mbak Hana. Oke, jadi ini untuk Aminia biar nggak kaget tiba-tiba dapat tagihan pajak gitu ya. Berarti perlu dan wajib tahu banget nih, sebetulnya apa sih hak dan kewajiban dari wajib pajak ya. Terutama ini yang kita bahas pagi hari ini adalah pembisnis ya, atau juga wajib pajak badan ataupun pribadi begitu ya, Pak Megi. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, apa saja sih hak dan kewajiban yang harus dilakukan seorang pembisnis atau wira swasta atau usahawan begitu, Pak? Baik, ya. Bicara tentang hak dan kewajiban, itu ternyata kalau kita melihat undang-undang, ya undang-undang KUP, itu ternyata lebih banyak haknya daripada kewajibannya, Mbak. Ya, apa saja hak? Ya, hak-hak wajib pajak itu yang pertama adalah menunda pembayaran pajak. Ya. Jadi kadang-kadang karena sebab tertentu wajib pajak belum bisa membayar pajak pada waktunya, itu dengan persyaratan tertentu, ya, nanti bisa ditunda ya pembayaran pajak. Sama seperti pemerintah untuk tahun ini kan banyak memberikan relaksasi kepada usahawan yang terkena dampak negatif dari COVID-19 sehingga bisa ditunda sampai 6 bulan baru kemudian di tahun berikutnya dia bayar. Tahun ini pemerintah memberikan insentif pajak, yaitu tidak perlu bayar pajak, pajak ditanggung oleh pemerintah. Karyawan-karyawan tertentu dengan gaji tertentu, penghasilan tertentu di sebuah perusahaan, ya itu nggak perlu lagi bayar pajak, ya. Tetapi pajak itu ditanggung oleh pemerintah, ya. Buat perusahaan yang PPh-nya tadinya mungkin 100 juta per bulan, nah karena COVID-19 ini pemerintah kasih insentif itu berupa diskon pajak 50% sampai akhir tahun. Ya. Itu kebaikan dari pemerintah. Yang kedua adalah kewajibannya adalah terkait dengan kalau diperiksa punya hak untuk ya kemudian meminta surat tugasnya dari pemeriksanya, mana surat tugasnya, ya apakah betul-betul petugas pajak atau bukan. Kalau bukan petugas pajak nggak bisa itu pemeriksa pajak, ya. Kemudian juga terkait dengan haknya Mbak Ana yang nomor 3 ya, itu adalah untuk pelaporan SPT tahunan. SPT tahunan itu kan wajib tiap tahun, tetapi wajib pajak itu diberikan hak untuk menunda. Harusnya tanggal 31 Maret paling akhir, karena sebab tertentu nanti bisa ditunda ya bulan berikutnya dan sebagainya, itu nanti dengan persyaratan tertentu. Ya, yang badan juga kalau belum selesai di tanggal 30 April ya karena sebab tertentu bisa mengajukan penundaan ya. Nah, itu diantara hak-haknya, di samping hak-hak yang lain kayak mengangsur ya, hak untuk dijaga kerahasiaannya. Jadi kami punya data wajib pajak, itu kami jaga betul kerahasiaan data itu, tidak kami sebarkan ke publik. Itu contoh diantara sekian banyak haknya, Mbak Hana. Sebetulnya masih banyak lagi hak yang diberikan ya untuk wajib pajak ya, Pak Megi ya. Iya betul ya. Mungkin kalau kita bahas semua barangkali nanti dalam waktu kita 1 jam ya itu kurang
cukup ya untuk membahas hak. Nggak cukup ya. Mungkin Oke. yang lebih detail, yang teknis mungkin Apmenia mungkin lebih menanyakan kepada yang terkini apa sih terkait dengan masalah perpajakan, itu monggo nanti bisa ditanyakan lewat Mbak Hana. Oke, nah untuk kewajibannya sendiri apa saja nih yang harus dilakukan oleh wajib pajak nih? Baik, ya tadi sudah bicara tentang hak ya. Nah sekarang yang terkait dengan kewajiban ya. Secara umum kewajiban pajak itu ya itu hanya ada 4. Ya. Yang pertama adalah Oke, terkait kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Ya, nomor pokok wajib pajak. Mbak Hana sudah punya NPWP, Mbak Hana? ya, Nah, ya sudah bagus. Itu Bapak. kewajiban pertama Mbak Hana sudah laksanakan, yaitu mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak. Ya, kartunya sudah diberikan dari kantor pajak, Mbak Hana? Gimana Bapak? Kartu NPWP-nya sudah diberikan dari kantor pajak? Iya sudah, kan saya Iya. bawa Pak. Oh iya sip ya. Apmenia untuk mendaftar NPWP yang sudah wajib mendaftar, misalkan sudah punya usaha atau menjadi karyawan atau pegawai di sebuah perkantoran tertentu, silakan mendaftar untuk diberikan nomor pokok wajib pajak, dan semua itu ya bisa saya tegaskan di sini adalah tidak dipungut biaya alias gratis. Termasuk untuk cetak kartunya pun tidak ada pungutan biaya sedikit pun ya. Itu yang Oke, pertama. nah mungkin dan mungkin bisa diinformasikan nih untuk adminnya yang baru saja memulai bisnisnya. Nah, ini syaratnya apa saja nih untuk adminnya yang mempunyai bisnis untuk mendaftar atau untuk mendapatkan NPWP tersebut. Nah, caranya seperti apa? Syarat yang harus disiapkan apa saja nih, Pak? Kalau untuk syarat utama itu hanya satu, Mbak Hana, yaitu KTP saja. Dan KTP ini kan sekarang sudah elektronik ya, atau iKTP. Jadi itu yang kita pakai, bukan KTP yang dulu ya. Kalau dulu kan belum elektronik. Jadi sekarang Mhm. iKTP elektronik ya. Kemudian nanti kita nih misalkan kan ada beberapa jenis wajib pajak ya Mbak. Misalkan Mbak Hana punya apa namanya, punya usaha di rumah selain juga karyawan di Up Radio. Maka Iya. awalnya Mbak Hana itu mendaftar yang utama itu sebagai apa? Karyawan Up Radio atau punya bisnis jualan warung kelontong misalkan di rumah. Ya, Hmm. kalau sebagai karyawan di Up Radio, maka syaratnya itu hanya satu, yaitu KTP. Ya, KTP itu dan dilakukan dengan cara dari rumah saja, karena sekarang tidak boleh mendaftar NPWP dari kantor pajak, tapi cukup dari rumah, sambil duduk, sambil ngopi, sambil rebahan pun bisa daftar NPWP. Yang penting connect Iya. internet. Sambil dengerin radio juga bisa ya, Pak ya? Sambil dengerin Up Radio bisa. Bisa. Oke, Nah, nanti selanjutnya? silakan untuk mendaftar bisa mengakses laman irek.pajak.go.id. Itu tinggal klik, nanti terhubung, ada menu-menunya di sana untuk mendaftar NPWP, nanti KTP-nya perlu di-upload di sana. Oke, semudah itu ya Bapak ya. Kalau untuk wajib pajak badan persyaratannya seperti apa Pak? Apakah sama atau beda untuk mendaftar untuk mendapatkan NPWP? Kalau untuk wajib pajak badan itu syaratnya berbeda, karena badan itu kan beda dengan pribadi ya. Mungkin Apenia ada yang baru mengenal istilah badan. Badan yang dimaksud di Undang-Undang Perpajakan itu bukan badan tubuh kita, bukan ya. Tetapi Hmm, seperti perusahaan begitu. Perusahaan itu bisa berupa PT, bisa juga berupa CV, ya, bisa berupa konsorsium dan sebagainya. Nah, untuk badan ya, baik CV, PT dan sebagainya termasuk koperasi itu
Maka yang pertama adalah ada akte pendirian, ya. Akte pendirian perusahaan itu kan ada pasti kalau ada perusahaan kan, dari Ya. notaris sudah ada akte pendiriannya, di situ ada komisarisnya siapa, direkturnya siapa, modalnya berapa, itu nanti diupload, itu namanya akte pendirian. Kemudian namanya sebuah perusahaan itu kan pasti ada direktur atau pimpinan, ya. Kemudian Ya. juga direktur itu wajib ber-NPWP, ya. Maka ketika mendaftar NPWP badan, nanti KTP dan NPWP direkturnya itu nanti juga dimasukkan ke dalam IREG atau aplikasi e-registration kami, ya. Dan itu dilakukan juga dengan cara rebahan juga bisa dari rumah, ya kan, tidak harus datang ke kantor. Bahkan nggak boleh ke kantor, karena apa? Karena sekarang masih pandemi COVID-19, itu untuk pelayanan pendaftaran PWP itu dilakukan cukup dari rumah atau dari kantor Apmenia. Oke, jadi lebih mudah ya, lebih memudahkan untuk Apmenia ya. Cukup melalui online saja kita bisa mendaftarkan dan mendapatkan NPWP, begitu ya, Bapak Megi. Oke, yang pertama tadi mendaftar nih ya. Yang kedua apa nih, Pak? Nah, yang kedua adalah setelah mendaftar adalah kewajibannya membayar, ya, memungut atau memotong dan melaporkan pajak. Ya. Jadi misalkan, ya, anggap saja nanti di bulan Januari tahun depan ini sudah normal ya, tidak ada COVID-19 lagi, mudah-mudahan sudah selesai di bulan Amin. gitu kan. Jadi Apmenia yang punya usaha bisa lebih lancar lagi usahanya. Ya, anggap saja insentif pajak sudah berakhir di bulan Desember tahun ini, ya. Tahun depan di bulan Januari misalkan sudah nggak ada lagi insentif, maka kewajiban dari Apmenia adalah yang pertama membayar pajak, ya. Membayar pajak berapa jumlahnya itu tergantung dari apakah kita usaha atau kita karyawan, ya. Mbak Hana kalau misalnya di Apradio berarti Mbak Hana disebut sebagai karyawan, ya. Kalau karyawan itu pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja, yaitu bendaharawan dari Apredio, ya. Siapa bagian gajinya, bagian pajaknya itu sudah dipotong di sana, ya. Mbak Hana sebagai karyawan di Apredio cukup menerima bukti pemotongan dan pembayaran pajak dari bagian pajak atau bagian keuangan Apredio. Pun juga Apmenia sebagai apa? Apakah karyawan, ya, pegawai atau usaha? Kalau usaha, maka di bulan Januari nanti dengan catatan insentif tidak diperpanjang, maka sudah harus bayar pajak 0,5% dari omset kalau omset per tahunnya itu masih belum melebihi 4,8 miliar per tahun. Oke. Itu untuk yang usaha ya. Jadi kalau untuk yang karyawan nih, untuk membayar pajak itu sudah dipotong oleh bagian perpajakan di perusahaan tersebut. Nah, tapi untuk yang pengusaha, pembisnis atau wira swasta nih yang punya usaha sendiri, itu dibayarkan 0,5% ya, 0,5% dari omset ya, selama omsetnya di bawah 4,8 miliar. Gitu ya Pak Megi ya? Iya. Oke, kemudian setelah itu? Baik, itu kewajiban terkait dengan pembayaran, ya. Setelah membayar apa? Memungut atau memotong pajak, ya. Contohnya begini. Misalkan Apmenia punya perusahaan, ya. Perusahaan itu punya kewajiban untuk memungut atau memotong PPh pasal 23. Ya, contohnya apa? Saya ambil contoh yang simpel, misalkan adalah catering, ya. PPh pasal 3 atas catering. Mbak Hana kerja di Apredio, misalkan Apredio itu, ya, punya acara besar sehingga mengundang banyak tamu dan perlu catering, ya. Cateringnya misalkan CVA, ya. CVA ini,
ya menyediakan catering di Apredio. Jumlahnya itu misalkan nilainya adalah 100 juta rupiah misal gitu ya. Nah, ternyata Apredio itu punya kewajiban untuk memotong PPH, yaitu pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh CVA tadi. Ya, tidak boleh dibayar semuanya, tetapi harus dipotong PPH pasal 23-nya sebesar 2%. Ya. Oke. Jadi yang dibayar CV tadi tidak semuanya ya. Nanti Apredio sebagai pemotong pajak memberikan bukti potong PPH pasal 23 ya secara elektronik, karena sekarang semua harus pakai elektronik ya. Nanti caranya gimana, detailnya gimana itu Apmenia bisa nanyakan kepada AR masing-masing ya. Yang penting di sini saya sampaikan umum saja. Oke, selanjutnya Pak, selain memungut dan juga memotong? Selain memungut dan memotong adalah melaporkan pajaknya. Jadi dalam setahun kita kan anggap saja ini kita bicara yang tahunan dulu ya. Dalam setahun kita misalkan bicara tentang bisnis ya, karyawan atau mungkin usahawan. Dalam setahun sudah berjalan 6 bulan, misalkan daftarnya di bulan Juni 2020 ini ya misalkan ya. Kemudian di bulan Juli, Agustus, September, dan sebagainya, itu ada pajak yang sudah dibayarkan. Maka nanti di tahun depan, di bulan Januari sampai bulan Maret, ya sebagai wajib pajak itu diwajibkan untuk melaporkan pajak yang sudah disetorkan dalam SPT tahunan. Ya. Kalau untuk pribadi, tentu akhirnya, ya yaitu bulan Maret tanggal 31. Kalau untuk badan, terakhirnya adalah di tanggal 30 April tahun berikutnya, itu tahun 2021. Ya. Dan mumpung ingat ya bahwa laporan pajak itu memang terakhirnya ya untuk tahunan ya, itu adalah tanggal 31 Maret. Tetapi bukan berarti tanggal itu kita lapor ya. Saya himbau di sini ya untuk lapornya itu lebih awal supaya tidak buru-buru, tidak kredit, walaupun bisa lapor secara online, tetapi kalau yang lapor di hari itu banyak, itu nanti jaringan atau sistem ya itu bisa ya hang begitu. Makanya ada saran ya baiknya lapor SPT tahunan itu adalah di awal saja. Dari bulan Januari sudah bisa lapor. Oh, bulan Januari sudah bisa lapor ya. Nah, kalau semisal lapornya terlambat nih Pak, gara-gara tadi mepet-mepet untuk laporannya, terus nggak bisa nih pas tanggal 31 Maretnya atau tanggal 30 Aprilnya. Nah, ini kena sanksi nggak sih Pak Megi? Iya, jadi betul Mbak Hana, bahwa ketika kita punya hak, kita juga punya kewajiban. Dan kewajiban ketika dilanggar maka ada sanksinya. Ya, sanksinya itu adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ya, tetapi saya harapkan dan saya berdoa Apmenia tidak ada yang kena sanksi perpajakan karena semuanya mudah-mudahan tertib di dalam melaporkan pajak, membayar pajak dan melakukan kewajiban pajak yang lain. Amin. Ya, nah, misalkan ada di sana ya orang lain yang terlambat bayar pajak atau terlambat lapor pajak atau bahkan lupa tidak lapor pajak, lapor tahunan, maka ada sanksi administrasi berupa ya denda. Ya, denda. Yang pertama adalah denda itu yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan ya, misalkan SPT masa PPN ya, tadi belum saya singgung. Ya, bagi admin yang punya usaha dan usahanya itu sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka wajib lapor SPT tahunan, wajib lapor SPT masa PPN setiap bulan sekali. Ya, maksimal tanggal 20 setiap bulan. Kalau misalkan terlambat, ya, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda yaitu Rp500.000 per bulan atau per masa pajak. Ya, ini cukup berat karena memang jumlahnya tidak sedikit, karena memang pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha-pengusaha yang biasanya itu sudah besar-besar.
supaya disiplin, pemerintah itu memberikan hak sekaligus kewajiban yang kalau kewajibannya dilanggar itu sanksinya ya cukup berat agar kita tidak terindak, agar kita memang disiplin di dalam lapor pajak. Itu yang pertama. Kalau misalkan kita nggak lapor SPT tahunan, bisa kena sanksi berupa denda. Kalau orang pribadi itu adalah Rp100.000 dendanya. Kalau badan, maka dendanya adalah Rp1.000.000. Wah, lumayan juga ya Pak ya. Untuk pribadi itu Rp100.000, untuk badan Rp1.000.000. Makanya jangan sampai terlambat, jangan sampai laporannya mepet-mepet juga. Takutnya tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Megi, nanti kalau mepet-mepet semua barang-barang semua, nanti bisa error, bisa hang yang menyebabkan keterlambatan begitu ya Pak Megi ya. Oke. Ya. Kalau untuk laporan SPT tahunan ini sendiri, untuk laporannya menggunakan apa sih Pak Megi dan bagaimana caranya? Baik, terkait dengan laporan SPT itu sekarang ya kami dari pemerintah itu sudah memberikan kemudahan kepada wajib pajak termasuk Apmenia kalau lapor itu cukup juga dari rumah, tidak perlu ke kantor, yaitu melalui e-filing ya, electronic filing, yaitu cara melaporkan pajak secara elektronik melalui laman DJP ya. Nanti di sana ada yang namanya kita punya Evin, kita punya akun DJP online. Nah, nanti dari DJP online itu kita bisa lapor pajak secara online. Ya, gimana teknisnya? Apmenia mungkin sudah pengalaman atau belum. Kalau belum berpengalaman, silakan menghubungi akun representatifnya masing-masing. Oke, biar dikasih tahu secara detailnya seperti apa ya, atau dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan pelaporan atau mengisi ini ya formulir yang ada di e-filing tersebut ya Pak Megi ya. Oke, Iya, betul. ini ada pertanyaan saya bacakan dulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ini ada Arini yang ada di Semarang. Selamat pagi Ibu atau Mbak Arini nih yang mau tanya, wajib pajak badan yang menggunakan pajak 0,5% itu batasannya berapa tahun ya? Setelah itu dikenakan tarifnya berapa persen? Apakah ada keringanan selama pandemi? Baik, terima kasih Mbak atau Ibu Arini. Bahwa pemerintah memang peduli ya dengan usaha dari wajib pajak di seluruh Indonesia, termasuk Apmenia kalau punya usaha juga berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintah, yaitu insentif pajak. Apa saja? Ya. Yang pertama terkait dengan tarifnya, kalau 0,5% itu bukan insentif ya, memang sudah tarif dari pemerintah PP 23 ya, peraturan pemerintah nomor 23. Nah, 0,5% itu berlaku untuk usaha yang tadi disinggung Mbak Hana, omsetnya itu dalam satu tahun itu tidak melebihi 4,8 miliar ya dalam setahun ya. Kalau sebulan ya 100 juta kali 12 itu kan baru 1,2 M ya. Ya maka itu belum perlu membayar pajak yang besar, cukup 0,5% dari omset. Contoh misalkan ya catering tadi ya misalnya omsetnya adalah 100 juta sebulan. Maka dia kalau misalkan pandemi sudah sekarang kalau pandemi sudah selesai, maka dia cukup membayar pajak 0,5%-nya dari 100 juta, yaitu berapa itu? Kalau 1%-nya kan 1 juta, berarti setengah juta ya, 500.000. Dalam omset 100 juta rupiah, maka sisihkan setengah juta rupiah untuk negara, yaitu 500.000 rupiah ya. Dan itu sampai kapan ya belum tahu, akhir tahun ini atau tahun depan dan seterusnya, karena ini adalah PP 23, tidak ada hubungannya dengan COVID-19 ya. Yang ada hubungannya dengan COVID-19 adalah insentif berupa pembebasan PPh yang tadi saya sebutkan, yang 0,5%. Kalau Apmenia punya usaha yang omsetnya belum sampai 4,8 miliar per tahun, maka nggak perlu bayar pajak sampai dengan akhir tahun ini
ya, sampai dengan masa Desember. Nah, nanti bayar pajaknya mulai masa Januari yang disetorkan di bulan Februari. Oke, untuk insentif, ini bukan insentif ya, ini tarif ya, 0,5% ini ya Pak ya. Nah, untuk tarif 0,5% ini berlakunya ada batasannya nggak sih Pak? Kalau misalkan untuk wajib pajak pribadi bisa menggunakan ini selama berapa tahun, kemudian untuk badan berapa tahun, seperti itu Pak? Adakah batasannya? Enggak ada Mbak Ana, itu selama peraturan pemerintah nomor 23-nya belum dicabut ya berarti masih berlaku tarif 0,5% itu dari omset. Oke, nah ini apakah ada keringanan selama pandemi dari tadi Ibu Arini? Iya, keringanannya itu nggak perlu bayar pajak lagi Bu hari ini, ya sampai Hmm, dengan Desember tahun ini ya itu yang omsetnya belum melebihi 4,8 miliar setahun itu nggak perlu bayar pajak, ya oke, itu nah mungkin pajak PPK ya bukan PPN ya. ya, oke mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk Mbak atau Ibu Arini ini ada keringanan atau bahkan tidak dibayarkan oleh pemerintah begitu ya, asalkan ada laporannya setiap bulan dan asalkan omsetnya masih 4,8 di bawah 4,8 miliar gitu ya. Kemudian yang sudah bergabung lagi ada Mbak atau Ibu Sita yang ada di Semarang. Selamat pagi, terima kasih. Saya seorang karyawan dan baru saja berjualan belum ada 1 bulan. Oke, jadi ini karyawan dan juga jualan juga nih, tapi belum ada 1 bulan. Nah, itu bagaimana pajaknya? Omset yang saya dapat belum banyak juga. Gimana itu Pak Megi? Baik, ya Bu Sita, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga usaha Bu Sita jualan tadi yang baru sebulan itu lancar dan sebagai karyawan juga bisa bekerja dengan baik. Tentang kewajiban Bu Sita sebagai wajib pajak baik karyawan maupun sebagai usaha jualan yang sebulan baru mulai ini, maka saya bisa ulangi lagi terkait dengan karyawan, maka kita tidak perlu membayar pajak lagi karena ya sudah dipotong oleh bagian pajak atau bagian gaji dari perusahaan atau kantor Bu Sita. Ya, tetapi Bu Sita mungkin lebih baik nanya juga apakah pajaknya itu sudah dipotong oleh perusahaan. Kalau belum, soalnya nanti Bu Sita juga bisa kena tagih ya oleh perusahaan itu di total setahun berapa kalau dalam setahun belum dipotong. Tentu lebih baik diingatkan bagian pajaknya apakah pajak saya sudah dipotong apa belum. Kalau sudah, maka tenang ya tidak perlu bayar pajak lagi. Ya, nanti yang bayar pajak atau yang menyetorkan adalah dari perusahaan. Dengan syaratan Oke, gajinya PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua oke adalah usaha untuk Mbak Sita. ya, Pak, saya mau nanya untuk PTKP tahun ini berapa nih, Pak? PTKP untuk tahun ini kan namanya PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Itu memang beda-beda ya. Tahun ini kan tahun 2020 ya. 2020 itu kan belum diatur karena nanti kan tahun depan kita baru laporan ya. Nah, untuk tahun ini yang tahun ini lapor maka besarnya itu adalah 4,5 juta rupiah per bulan. Itu untuk diri wajib pajak ya. Kalau misalkan dia Oke, seorang bujangan ya atau masih gadis atau belum menikah, maka beda dengan ketika dia sudah menikah ya. Kalau misalkan di total setahun, maka setahunnya PTKW adalah 54 juta, maaf ya. 54 oke, juta itu ya, artinya kalau dibagi 12 kan ketemu 4,5 juta ya. 4,5 juta dan itu pemerintah sudah berdiskusi dengan banyak pihak untuk menentukan PTKP berapa. Kalau adminnya sebagai karyawan gaji sebulannya totalnya adalah di bawah 4,5 juta, maka perusahaan nggak perlu potong pajak.
Ya, tadi Pak Megi mengatakan kalau lagi sendiri dan juga berkeluarga itu berbeda. Nah, bedanya di mana nih, Pak? Ya, jadi pemerintah juga adil. Karena kenapa? Karena ya misalkan seorang suami ya Ya, sudah punya anak juga misalkan, anaknya misalkan tiga, tentu beban hidupnya itu beda dengan ketika mereka masih bujangan. Ya, mm, kalau bujangan tadi kan PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya itu kan yaitu 4,5 juta per jiwa ya. mm, Ya, totalnya adalah 54 juta ya tahun itu tadi. Nah, kalau punya istri, ya misalkan belum punya anak, maka tambahannya itu adalah 4,5 juta untuk PTKP-nya. Ya, ya, untuk ini kita bicarain tahun ini ya. Kalau tahun depan itu nanti lain lagi. Ya, tahun depan itu nanti ada perubahan. Ya, besarnya itu ya beda dengan yang tahun ini. Bedanya berapa nanti bisa kita sampaikan ketika memang aturannya sudah keluar. Ini kita bicara yang tahun ini ya, bukan untuk ya, tahun depan laporannya ya, gitu ya. Nah itu tambahnya adalah 4,5 juta, jadi totalnya adalah 58.500.000 ya kalau misalkan sudah punya istri tapi belum punya anak ya. mm, Totalnya misalkan gaji dari Bu Sita misalkan misal ya ini adalah ibu rumah tangga, kemudian suami kerja di perusahaan, gajinya setahun itu misalkan 60 juta. Ya, totalnya misalkan sebulan 5 juta kan kali 12 60 ya, maka nanti bayar pajak nggak bayar karena apa, sudah di atas PTKP ya. ya. PTKP-nya kan 58.500.000 dan itu nanti akan dipotong setiap bulan supaya tidak berat di akhir tahun nanti ya. Berapa yang dipotong itu PPh pasal 21 seharusnya bagian gaji di kantor-kantor sudah tahu berapa yang harus dipotong. Ya, begitu ya. Kalau untuk karyawan ya Pak ya. Kemudian karena Bu Sita ini nggak cuman karyawan, tapi di rumah juga berjualan nih. Nah, itu bagaimana untuk pengenaan pajaknya? Ya, kalau Bu Sita punya usaha jualan di rumah, maka Bu Sita itu untuk sekarang tidak perlu bayar pajak lagi, ya karena apa tadi? Yaitu ada insentif pemerintah, yaitu berupa pembebasan PPh pasal 20 PPh, ya karena ada COVID-19, yaitu ada insentif tidak berbayar pajak sampai akhir tahun. Ya nanti begitu Januari misalkan insentif ini tidak diperpanjang, Bu Sita adalah bayar pajak 0,5% dari omsetnya. Ya, omset Bu Sita misalkan sehari, saya doakan ya, sehari 100 juta Bu Sita. Ya, sehari 100 juta, maaf, sebulan ya. Sebulan 100 juta, maka dalam sebulan itu bayar pajaknya 500.000 rupiah. Ya, tapi nanti di tahun depan kalau misalkan insentif tidak diperpanjang. Ya, dan Oke, tidak ada. Pak Megi. Mm-mm. Itu Bu Sita otomatis akan mendapatkan insentif atau harus bagaimana dulu nih? Harus mendaftar atau harus bagaimana untuk mendapatkan insentif pajaknya? Eh, Kalau ini pajak kan di Indonesia sistemnya self assessment ya Mbak Ana. Artinya menghitung sendiri ya, kemudian melaporkan sendiri. Kalau misalkan perhitungan dari Bu Sita itu memang dalam 1 bulan atau 1 tahun di bawah 4,8 miliar, maka otomatis tidak perlu istilahnya meminta persetujuan dulu dari kantor pajak baru nggak bayar pajak, enggak. Tapi otomatis ketika di bawah 4,8 M setahunnya itu perlu bayar pajak di tahun ini. Tinggal nanti ada Oke. kewajiban berupa laporan realisasi berapa realisasi dari omset kita di akun DJP online. Oke, baik. Kemudian ada Hidayat atau Pak Hidayat, selamat pagi. Saya 3 bulan yang lalu menonefektifkan NPWP karena saya dirumahkan disebabkan oleh pandemi. Namun bulan ini saya
sudah mendapat pekerjaan baru lagi. Nah, ini bagaimana dengan NPWP saya? Apakah bisa diaktifkan kembali? Caranya bagaimana ini, Pak? Ya, bisa. Ya, jawabannya bisa. Caranya bagaimana? Caranya bisa mengajukan permohonan untuk aktivasi NPWP kembali. Ya, itu nanti bisa menghubungi AR-nya, ya, atau datang ke kantor kami untuk konsultasi bagaimana mengaktifkan NPWP. Ya. Bisa dengan lapor pajak saja nanti tahun depan. Misalkan Pak Hidayat itu nggak mau ngurus, nggak apa-apa. Ya, kalau kita NPWP-nya non efektif, bukan berarti kita tidak boleh lapor pajak, boleh. Mau bayar pajak juga boleh, ya kan? Jadi nanti kalau misalkan Pak Hidayat tahun depan, ya, di Januari atau Februari mau lapor SPT, silakan. Otomatis ketika sudah lapor, NPWP-nya akan aktif kembali. Oke, otomatis akan aktif kembali ya ketika kita sudah melapor. Nah, untuk pelaporannya sendiri seperti apa nih Pak? Karena kan ini Pak Hidayat sempat menonefektifkan atau tidak ada penghasilan nih selama 3 bulan, kemudian berpenghasilan kembali setelah 3 bulan tersebut. Nah, ini untuk pelaporannya bagaimana nih Pak? Anggap saja penghasilan yang dimaksud oleh Pak Hidayat adalah dia diterima di perusahaan lagi sebagai karyawan, ya. Maka laporannya itu adalah tahun depan Pak Hidayat cukup melaporkan secara elektronik, ya, dengan melampirkan kalau misalkan penghasilannya di atas 60 juta dalam setahun atau 50 juta per bulannya, 5 juta per bulannya, maka nanti menggunakan formulir SPT tahunan 1770S, ya. Itu ada beberapa yang harus diisi seperti harta kita, ya, rumah, tanah, mobil, motor, itu kita masukkan berapa nilainya, ya. Kemudian kita juga laporkan kewajiban kita, ya, utang kita, keluarga kita, itu kita laporkan melalui elektronik, yaitu e-filing melalui djponline.go.id. Ya. Oke, jadi begitu ya Bapak Hidayat. Mungkin kalau kurang paham bisa langsung berkonsultasi dengan AR-nya ya. Ini Pak Hidayat masuk di KPP mana nih ya? Kalau ke KPP Pratama Semarang Timur, di mana Pak untuk online-nya? Atau yang Ya, untuk yang pengen tanya sama AR-nya atau AR-nya siapa gitu, menghubungnya kemana nih Pak Megi? baik. Ya, kalau Pak Hidayat dan Apmenia terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur, ya, itu bisa melalui WA, bisa juga melalui telepon, ya. WA itu kami sudah bagikan 10 nomor untuk konsultasi, ya, terkait dengan masalah apa, itu ada nomor WA-nya. WA-nya berapa? Monggo kalau mau dicatat, nomornya adalah 0856 4129 9294. Oke, di 0856 4129 9294 ya. Ya, betul. Oke. Baik Pak Megi, karena ya keterbatasan waktu nih. Nah, yang terakhir nih yang mau disampaikan untuk Apminia terkait tema kita pagi hari ini. Apa nih Pak? Baik, ya. Apmenia, pemerintah, ya, itu sangat peduli dengan Apmenia semuanya, ya. Melalui pajak-pajak yang dibayarkan oleh Apmenia dan seluruh wajib pajak di Indonesia itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Apmenia dan seluruh rakyat Indonesia. Antara lain jalan, menggaji PNS, polisi, TNI, ya, menggaji tenaga-tenaga kesehatan, itu semua adalah dalam rangka melayani Apmenia semua dalam berusaha, ya. Ketika usahanya lancar, maka jangan lupa kepada pemerintah yang sudah memberikan fasilitas itu semua, yaitu dengan membayar pajak secara tepat waktu dan melaporkan pajak yang sudah dibayarkan juga secara tepat waktu. Itu mungkin dari kami, Mbak Hana. Ya, terima kasih Pak Megi atas informasinya di pagi hari ini.
Ya, semoga informasi yang diberikan bermanfaat untuk Apmenia. Terima kasih Pak Megi dan Hana juga harus pamit dari ngobrol pajak pagi-pagi. Kita ketemu lagi di Rabu depan ya. Setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.